ingin mengucapkan selamat jalan. Kita tahu di antara saya, Andra dan lain-lain, di luar musik ya, Erwin adalah salah satu teman kita yang rajin sholat 5 waktunya. Erwin Prasetya, kami selalu mengenang karya-karyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini ada berita duka. Sahabat saya, sahabat Andra, sahabat Ari Lasso telah berpulang ke rahmatullah menghadap Sang Khalik. Dia adalah Erwin Prasetya. Tapi sebelum saya bercerita soal Erwin Prasetya, jangan kemana-mana, yang satu ini mau lewat. Hanyut berdua di dalam kekosongan mata hati ini, tak satu pun yang ku sesali, malahan semua. Erwin Prasetya, dia adalah teman saya SMP. Tentunya saya sama Andra mengenal Erwin Prasetya ketika di SMP Negeri 6 Surabaya. Erwin nggak pernah sekelas sama saya. Yang pernah sekelas sama saya itu Andra. Erwin nggak pernah sekelas sama saya. Kalau ditanya apa pengaruhnya Erwin kepada saya atau Dewa 19, tentunya ada, pasti ada. Karena nomor satu, Erwin itu di SMP itu satu geng sama kita. Satu geng, saya, Andra, Dovi, Kartika, sekarang wakil menek BUMN, Kartika, Andi, Basuki, terus ada Ari Sudono, itu satu geng sama kita tuh, satu geng. Setiap pulang sekolah, berangkat sekolah, istirahat selalu bareng. Jadi Erwin itu satu geng sama kita di SMP. Kartika tuh laki, Kartika tuh menek BUMN, laki dia. Sekarang wakil menek BUMN. Nah, di SMP kita satu grup. Seperti halnya teman-teman saya yang lain, saya itu banyak terpengaruh musik oleh teman-teman saya. Misalnya, saya punya teman namanya Dovi. Dia penggemar Madonna. Kalau di Surabaya, namanya Madonna. Nama aslinya Madonna. Tapi kalau di Surabaya panggilannya Madonna. Jadi saya dulu nggak ngefans sama Madonna. Tapi karena teman saya Dovi ngefans sama Madonna, saya akhirnya pun ngefans sama Madonna. Lalu teman saya namanya Bagus. Dia penggemar AHA. Dia penggemar New Wave lah pokoknya. Ini waktu di SMP kelas 1 ya, SMP Negeri 6 Surabaya. Dia penggemar AHA. Sampai saking ngefansnya, kita panggil dia Bagus AHA. Karena ada satunya ada lagi Bagus siapa lagi. Nah, yang ini dipanggil Bagus AHA. Saking ngefansnya sama Bagus AHA. Nah, Erwin tuh kelihatannya dia di satu berapa gitu ya, saya 1F. Erwin saya lupa, saya nggak pernah sekelas sama Erwin. Tapi karena dia bisa musik, akhirnya kita bergabung. Andra bisa gitar, kita bergabung. Saya, Andra, Erwin, sama Wawan itu satu geng di SMP. Dan Erwin itu mengenalkan musik kepada kita, terutama saya dan Andra, itu apa yang dikenal sebagai grup Jepang namanya Cassiopeia. Jadi kalau nggak ada Erwin Prasetya, saya sama Andra tuh tidak mengenal yang namanya Cassiopeia. Jadi waktu itu saya sebenarnya waktu SMP kelas 2 itu saya sudah penggemar jazz. Tapi musik jazz yang saya dengar itu Michael Frank ya, George Benson, terus penyanyi-penyanyi bebop zaman dulu itu Sarah Vaughan, terus
dan banyak lagi ya sekitar itu. Begitu saya mendengar Cassiopeia tuh awalnya saya agak kurang menyukai karena ini musik jazz kok gini sih gitu loh. Musik jazz kok gini, musik jazz kok ngepop, musik jazz kok ngerok gitu ya waktu saya kelas 2 SMP waktu itu. Dan Erwin itu saat itu memang penggemar berat Cassiopeia. Tapi karena waktu itu teman kita nggak ada dua nama Erwinnya, jadi Erwin tetap namanya Erwin, bukan Erwin Cassiopeia seperti halnya Bagus Aha, kita namai Bagus Aha. Dan kalau nggak ada Erwin, saya dan Anda tidak suka musik Cassiopeia. Kalau saya dan Anda tidak kenal musik Cassiopeia, otomatis musik Dewa juga nggak seperti sekarang ini gitu loh. Karena mau nggak mau Dewa itu terpengaruh sama Cassiopeia, terutama keyboardnya ya, Ada pesawat lewat. Oke, sebelum kita terus, kita nunggu pesawat lewat, kita lihat yang satu ini. Semua jadi kenangan, manis mungkin hanyut berdua di dalam kekol. Oke teman-teman, kita lanjut ngomongin soal Erwin. Erwin, saya dan Anda tuh sama-sama besar di Surabaya, sama-sama besar di SMP Negeri 6. Erwin Dewa, saya dan Anda di SMP, kita sama-sama belajar musik dari nol. Kita berangkat sama-sama musik dari nol. Jadi karena ada Erwin, karena ada Erwin yang suka Cassiopeia, maka Andra juga akhirnya bikin band sama saya namanya Downbeat waktu di SMP 6 dulu. Kita main musik fusion ya, karena memang saat itu semua band di Indonesia juga yang ngetop tuh band fusion. Jadi kita pun bikin band fusion bersama Erwin dan Andra. Nah, pengaruh Erwin terhadap kita ya pengaruh Cassiopeia itu tentunya ya, pemain Cassiopeia. Saya pun kalau misalnya ditanya salah satu pemain keyboard favorit saya adalah Minoru Mukai. Minoru Mukai itu salah satu keyboardist favorit saya. Selain Mike Lindop dari Level 42 ya. Jadi musik Cassiopeia itu musik elektronik banget. Jadi pun saya pun jadi sangat suka gitu. Ya karena saya sering mendengar Cassiopeia, saya akhirnya juga suka musik elektronik sampai sekarang gitu. Jadi pengaruh Erwin kepada saya dan Andra itu cukup besar. Mungkin dia tidak mempengaruhi Ari Lasso ya. Pengaruh Erwin terhadap Ari Lasso ya lagunya dia, Misteri Ilahi, lagu yang sangat indah itu, menjadi sebuah lagu yang mengantarkan Ari Lasso menjadi bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, itu mungkin salah satu efek Erwin kepada Ari di puncak karir ya, bukan di awal-awal karir. Kalau di awal-awal kita belajar musik, saya, Andra, dan Erwin tuh kita bertiga, kita sama-sama ngulik musik bareng, sama-sama suka Yuzep ya. Dan di SMP Erwin itu sudah menjadi pemain bass yang cukup handal gitu, pemain bass yang cukup canggih waktu itu di antara teman-teman kita yang lain. Sehingga waktu SMA saya dan Anda dan Erwin bermain musik fusion, kita sering mendapatkan kejuaraan lokal ya, festival band. Jadi itu pengaruh Erwin di Andra dan Ahmad Dhani. Pengaruh Erwin di Dewa 19 ada juga, karena dia ternyata tidak hanya piawai main bass, tapi tiba-tiba Erwin menjadi seorang pengarang lagu yang jago juga gitu. Siapa yang pertama kali menemukan bahwa Erwin itu jago ngarang lagu? Siapa? Ya saya lah. Ya saya ini yang nemuin Erwin jago ngarang lagu. Begitu dia ngarang lagu Kirana, wah ini lagunya bagus banget. Tapi waktu itu Erwin belum bisa ngarang lirik, saya yang bikin liriknya. Terus Still I'm Sure We Love Again itu juga bagus juga. Itu awal karir Erwin membuat lagu buat Dewa tuh Still I'm Sure We Love Again. Dan itu lagu untuk seorang pemula, itu lagu itu bagus banget. Still I'm Sure We Love Again. Dan menurut saya puncak Erwin produksi ya, dalam produksi puncak Erwin, kreativitas Erwin ya di lagu Kirana itu. Dan setelah itu menurun
menurun. Apalagi lagu Misteri Ilahi itu. Nah, lagu itu hanya cocok buat Ari Lasso, buat Dewa nggak cocok. Kayaknya dulu pernah lagu itu mungkin ditawarkan ke Dewa, tapi Dewa ya ada beberapa sih. Ada beberapa lagu Erwin yang kita tolak di Dewa, tidak dimainkan, itu ada beberapa. Termasuk juga lagu-lagu saya. Seperti lagu Munajat Cinta itu, lagu itu ditolak sama Dewa. Terutama Onco nggak mau nyanyi lagu itu karena terlalu gampangan kata ya udah. Begitupun juga dengan lagunya Erwin. Jadi ya nggak cuma Erwin aja lagunya yang ditolak ya, lagu saya juga pernah ditolak di Dewa. Jadi begitulah sedikit cerita tentang seorang Erwin Prasetyo. Erwin Prasetya. Kalau saya Ahmad Dhani Prasetyo. Oke teman-teman, sekian dulu. Saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anaknya. Semoga ikhlas menerima kepergian Erwin. Seperti halnya kami, Andra, saya, dan Dewa semuanya ingin mengucapkan selamat jalan. Kita tahu di antara saya, Andra, dan lain-lain, di luar musik ya, Erwin adalah salah satu teman kita yang rajin sholat 5 waktunya. Erwin Prasetya, kami selalu mengenang karya-karyamu dan semoga kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hiasi hidup. Mungkin setitik perih yang ada